Seluruh dunia sedang dihadapkan dengan situasi yang sulit karena adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini telah memberikan dampak negatif dari segala sektor, bukan hanya sektor kesehatan, tetapi semua sektor pun ikut terdampak. Semua aktivitas yang dilakukan juga mengalami kendala karena adanya pembatasan aktivitas yang bertujuan untuk mencegah penularan virus yang semakin meluas. Adanya pembatasan aktivitas ini mengharuskan segala aktivitas dilakukan di rumah saja. Kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah seperti berbelanja pun harus dibatasi karena dapat memicu kerumunan. Masyarakat memilih untuk berbelanja online dari rumah yang dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan menggunakan media ponsel yang terhubung dengan marketplace. Lembaga Pengetahuan Indonesia mengungkapkan bahwa sampah plastik bertambah di tengah pembatasan sosial. Alasannya sebagian besar masyarakat yang melakukan belanja online menggunakan plastik sebagai pengemasannya. Pandemi COVID-19 ini memberikan efek terhadap sampah dan limbah sampah B3. Sampah berjenis B3 ini terbuat dari zat-zat dan bahan yang dapat membahayakan kesehatan serta kelangsungan lingkungan hidup. Jumlah sampah yang masuk ke Teluk Jakarta mengalami peningkatan dalam jumlah sampah medis. Meningkatnya sampah masker dan hazmat suit karena adanya aktivitas penguburan jenazah COVID-19 juga membuat kenaikan pesat jumlah sampah pada TPA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengatakan bahwa selama pandemi, sampah rumah tangga mengalami kenaikan hingga 36% berupa sampah masker. Berikut ini adalah contoh pengolahan sampah yang inovatif dan kreatif. Yang pertama adalah SIBIN. Alat ini mampu beroperasi selama 24 jam full dalam sehari dan dapat digunakan selama 1 tahun. Di dalam SIBIN terdapat sebuah penangkap yang terbuat dari serat alami yang akan mengumpulkan semua sampah yang mengapung. Saat kantung ini penuh atau mendekati penuh, pekerja dapat mengganti kantungnya dengan yang baru. Sampah yang terkumpul dapat didaur ulang, kemudian kantung penangkap yang telah dibersihkan dapat dipakai kembali. Nomor 2 yaitu Beer Bottle Sand Machine. Ini merupakan salah satu teknologi yang sangat kreatif karena semakin meningkatnya produksi botol, maka akan semakin meningkat pula sampah botol yang dihasilkan. Botol yang terbuat dari kaca dapat diolah menjadi pasir. Pengolahan ini selain mengurangi limbah yang dihasilkan dapat juga menambah nilai guna. Selain botol bir yang pada umumnya terbuat dari kaca, botol juga dapat terbuat dari plastik. Plastik memiliki struktur yang dapat digunakan sebagai pengganti dari pasir alam. Pasir ini juga dapat diolah menjadi beton. Teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai strategi dalam pengurangan limbah dan untuk membantu pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu Salt Water Brewery. Ini merupakan limbah ringpack yang digunakan untuk meletakkan kaleng bir. Jika limbah ini sampai di lautan, maka dapat merugikan ekosistem di bawah laut. Struktur yang tajam akan dapat melukai biota laut. Dengan adanya inovasi ini, yaitu ringpack yang menggunakan bahan dasar barley dan gandum sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia ataupun ikan. Ring ini termasuk ramah lingkungan karena akan membusuk jika dibiarkan di ruangan terbuka. Ring ini juga memiliki keuntungan lainnya, yaitu lebih tahan lama dan efisien. Yang keempat yaitu Air Ink. Dengan semakin meningkatnya aktivitas manusia yang dapat mencemari lingkungan, semakin meningkat pula polusi udara yang dihasilkan. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan. Selain itu, meningkatnya volume sampah plastik juga menjadi salah satu faktor meningkatnya polusi. Air Ink ini merupakan inovasi teknologi pengolahan tinta yang memiliki bahan utama dari polusi. Polusi yang ditangkap berupa karbon yang nantinya alat ini akan mengolah menjadi tinta. Yang kelima ada balon air atau water blobs. Water blobs ini merupakan salah satu inovasi kemasan air minum yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan kemasan botol plastik. Water blobs atau balon air ini terbuat dari ekstrak rumput laut atau gangga alga sehingga dapat dikonsumsi secara langsung dan tentunya mudah diuraikan dalam tubuh melalui proses biologi.
Yang keenam yaitu mesin pembersih lautan. Mesin berbentuk huruf U ini merupakan inovasi yang ditemukan oleh Boyan Slat dan terbukti dapat menampung sampah laut dalam jumlah yang besar. Mesin ini telah dimodifikasi agar dapat mengapung dengan stabil di berbagai kondisi ombak lautan. Yang terakhir yaitu kantong plastik Avani. Kantong plastik Avani ini merupakan inovasi cemerlang yang ditemukan oleh Kevin Kumala. Berbeda dari kantong plastik biasa yang sulit terurai, kantong plastik Avani ini terbuat dari bahan pati singkong, sehingga lebih cepat diuraikan oleh alam dan tentunya lebih aman untuk lingkungan. Kantong plastik Avani merupakan solusi yang tepat dalam penanggulangan masalah sampah plastik, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia. Dengan adanya 7 inovasi dalam pengolahan sampah, diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan sampah yang ada dan dapat menekankan laju peningkatan sampah pada pandemi COVID-19.